Nah, waktu kita di Jakarta, saya pernah melihat situasi yang terjadi itu justru ketika kami masuk pada saat masyarakat di bawah itu tegang dengan soal penggusuran. Pada saat itu. Jadi ketika kita mulai itu justru mulai dengan memanusiakan. Jadi situasinya agak berbalik deh. Kalau kita hadapin dulu. Ketika yang kecil dapat perhatian, maka yang tengah dan yang besar akan lebih rileks. Tapi kalau yang dapat perhatian itu yang tengah dan yang atas, yang kecil nggak diperhatikan, ini utilitarian aja masuk di sini. Ada satu hal yang menyamakan, kecintaan pada Republik, kecintaan pada Indonesia, yang kemudian membuat pikiran-pikiran mereka itu semua muaranya ke situ. Jadi tidak ada yang namanya kenapa saya setuju policy A karena teman saya kontraktor ini, policy B karena teman saya kontraktor ini. Itu nggak ada, nggak ada itu semua. Yang soal perlawanan rakyat kecil, ini kan cara merespon atas sebuah ketidakadilan. Ketika terjadi ketidakadilan, apakah itu karena institusi yang menekan sekolah, apakah karena kebijakan, apakah ini sebuah perlawanan atas ketidakadilan. Jadi kalau dari kacamata negara nih, maka nomor satu pastikan ada keadilan. Sehingga tidak muncul perlawanan itu. Nah, jadi hulunya dulu diurus ya. Nah, ketika muncul ketidakadilan ini yang menarik nih. Kalau rakyat kecil bereaksi, mereka menggunakan metode perlawanan yang kecil-kecil, mikro, tetapi kolektif. Apa yang terjadi dengan itu? Video rekamannya ketika kasus guru itu? Itu kan masif. PGRI bergerak, WA group. Jadi kalau kita perhatikan sekarang ini, perlawanan itu muncul karena orang memiliki perasaan simpati. Saya merasakan hal yang sama, saya bersimpati, saya menggaungkan yang sama. Coba kau pikir, apa sih yang membuat itu viral? Yang buat orang mau berbagi, kan dibayar juga enggak bagiin itu, nyebarin kan enggak. Apa sih yang muncul? Saya ingin perasaan yang saya sedang rasakan ini dirasakan juga sama orang lain yang saya kirimin. App nih, kalau kita terima sesuatu, saya mau kirim ke siapa? Kirim ke Rocky, kirim ke App, atau kirim ke Sukidi? Saya akan ngirim sesuai dengan yang orang yang kira-kira nyambung dengan perasaan saya nih. Saya nggak akan kirim kepada orang yang kira-kira nggak nyambung. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini, itu peristiwa yang ketika dikirim kemana-mana itu nyambung semua orang. Jadi kemudian menjadi simpati kolektif. Nah, waktu kita di Jakarta, saya pernah melihat situasi yang terjadi justru ketika kami masuk pada saat masyarakat di bawah itu tegang dengan soal penggusuran. Pada saat itu. Jadi ketika kita mulai itu justru mulai dengan memanusiakan. Jadi situasinya agak berbalik deh. Kalau kita hadapin dulu. Ketika yang kecil dapat perhatian, maka yang tengah dan yang besar akan lebih rileks. Tapi kalau yang dapat perhatian itu yang tengah dan yang atas, yang kecil nggak diperhatikan, ini utilitarian aja masuk di sini. Utilitarian masuk nih. Kalau kita ngomong yang paling kecil itu dapat perhatian, yang lain akan bisa terselesaikan. Sayangnya, akhirnya yang kita lihat fenomenanya, justru seringkali yang paling bawah ini yang paling nggak dapat perhatian. Bukan hanya entry strategi. Entry strategi itu kan kita bikin jalan tol, gimana caranya orang bisa menggunakan dengan baik, biayanya berapa. Tapi harus ada exit strategi. Untuk siapa? Untuk mereka yang akan kehilangan kehidupan gara-gara jalan tol. Nih, seluruh warung Pantura, seluruh bengkel Pantura, seluruh hotel Pantura, seluruh UMKM Pantura, itu mereka akan kehilangan. Nah, yang namanya policy makers itu nggak boleh hanya mikirin tentang ini yang baru ini penting, sebentar. Yang lama ini harus ada exit. Nah, jadi ketika kita bikin kebijakan misalnya, gas yang akan kita lakukan A, B, C, D. Ingat, ini akan ada losing party. Akan ada pihak yang kehilangan. Nah, yang kehilangan ini harus ada exit strategi. Apalagi regulasinya dibuat tanpa mitigasi.
konyol emang. Kalau boleh saya terusin dikit ya. Oke. Ini kalau itu ada fasenya barangkali. Ada fasenya. Ada fasenya. Jangan terlalu lama fasenya. Ada fasenya. Jadi Rocky menjadi Rocky, nggak sabaran dia ingin segera yang fase ngamuknya. Jadi kan ini kita sama-sama pakai bahasa Jawa nih, terima ing pandum. Persis. Terima ing pandum, menerima. Nah, tapi kalau nih misalnya nih kakinya Sukidi diinjak sama Rocky. Diinjak. Sukidi pertama kali, waduh, diinjak sama Rocky nih. Orang ini udah tenar, ya kan? Iya. Masa saya mau protes? Orangnya dipuji semua orang, masa saya mau protes? Fansnya banyak. Nah, saya terima aja lah. Saya nerima aja nih, diinjak. Itu nerima yang lain. Injak lagi. Ngalahnya itu fase ngalah itu. Ya udah saya terima ini ngalah. Dari injak. Terus akhirnya, Mas, mohon maaf Mas, kaki saya diinjak. Okay? Oh sorry, Sukidi saya pindah. Sukidi pindah. Rocky mendekati lagi, diinjak lagi. Jadi dari ngalah, dia geser jadi ngalih. Udah geser, masih diinjak lagi. Baru ketiga tuh ngamuk, Pak. Ini sama dengan bukunya. Jadi ngalah, ngalih, ngamuk. Ini kan ide utuh menuntun republik. Tadi Sukidi cerita tentang gagasan-gagasan awal ketika republik ini didirikan. Nah, ketika berada di kampus atau di dalam percakapan intelektual, maka gagasan itu akan meluncur dan dibahas sebagai gagasan. Ketika masuk ke dalam wilayah politik, maka gagasan yang muncul itu akan diassess dalam bentuk jadi policy tidak, jadi perilaku tidak, ya. Jadi ketika kita mengatakan kita akan melakukan pembersihan atas korupsi sebagai gagasan itu bagus, tapi begitu wilayah politik maka muncul nggak jadi policy ini. Yang kedua itu tercermin tidak di dalam perilaku. Nah, yang menarik ketika awal republik ini kira-kira mereka-mereka yang memiliki gagasan tentang Indonesia, gagasannya bersenyawa dengan dirinya. Bersenyawa itu artinya apa? Artinya ide itu nempel. Jadi dia bagian dari dirinya. Apa yang dikatakan pada saat sidang dan kemudian 1, 2, 3, 4 tahun kemudian itu masih diulang terus. Rock, kalau orang ngomong sekali, abis itu nggak diulang-ulang lagi. Nggak jangan ngomong rock, mul gitu. Mul. Bukan, kan gini nih artinya. Artinya dikasih teks nih, kayak dikasih teks suruh pidato nih, dibaca kan itu. Nah dibaca itu bagus-bagus semua. Terus teksnya ditaruh, abis itu diwawancara, keluar lagi nggak teksnya? Kalau tidak keluar berarti itu tidak bersenyawa dengan dirinya. Jadi misalnya gini. Prinsip saya kalau laptopnya belum di-charge. Iya. Loh, kita akan ketemu dengan segala macam situasi kok kalau di situasi pengambilan keputusan itu. Nah, tapi kalau misalnya nih bicara keadilan sosial itu menjadi pegangan utama. Ketemu fenomena apapun, dia akan gunakan ini tuh sebagai alat tuh. Kalau yang muncul pragmatisme, apalagi oportunisme, maka ya itu akan muncul. Kalau yang saya perhatikan saat ini, kalau saat ini beberapa dekade ini, berapa saat ini nggak apa-apa. Ya, sampai sekarang gitu maksud saya, bukan cuma sekarang aja. Jadi gagasannya itu, kalau bicara satu value, ya, itu values. Yang satu lagi itu adalah cost benefit sebagai kuadran. Oke. Yang satu adalah cost benefit. Cost benefit artinya kan untung rugi ya. Cost benefit and value. Values itu kan sumbu X-nya value, sumbu E-nya cost benefit. Ketika sumbu values itu nggak ada dalam gagasan, maka setiap ketemu dilema dia akan melihat untung rugi. Tapi kalau ada sumbu values, ketika ketemu dilema, maka dia pertimbangkan 4 faktor nih. Values. Jadi misalnya menghadapi ketidakadilan, persoalan hilangnya satu sumbu ya. Ya, yang saya khawatirkan selama beberapa waktu ini kita hanya republik ini fokus pada cost benefit, good and bad. Bukan right and wrong aja. Bukan values. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian ada ketika dikerjakan lewat waktu, rentang waktu, muncul inkonsistensi. Nah,
Yang menarik, para pendiri republik kita itu, apakah karena perjalanan intelektualnya, yang hampir semuanya adalah kaum intelektual, di mana bacaan diperas menjadi penderitaan. Bayangin, bacaannya tentang kemerdekaan, bacaannya tentang kesetaraan, terus dicampur dengan perjalanan penjara, perjalanan penekanan, maka dia mengkristal menjadi sebuah idealisme yang solid. Jadi ketika kemudian masuk di fase merdeka gitu kira-kira nih, mereka tuh melewati itu udah dengan pegangan yang kuat gitu. Nah, saya melihat ini harus dikembalikan. Kembalikan satu idenya, yang kedua harus diuji bersenyawa apa tidak dengan ide itu. Kalau nggak bersenyawa, ya statement dibuat, action nggak nyambung dengan statement. Oke? Atau statement dibuat, habis itu teksnya nggak ada, nggak berulang itu. Setuju tentang ininya, ketimpangan yang luar biasa, dan itu yang harusnya jadi fokus perhatian kita. Dan saya melihat soal ketimpangan ini bisa kita selesaikan 100% mungkin tidak. Karena tidak mungkin ada situasi di mana negara tanpa ada disparitas, itu pasti akan ada. Hanya kalau kita lihat di mana hulunya terjadi ketimpangan ini. Salah satu hulunya adalah akses pada pendidikan. Yang membuat kita semua ada di ruangan ini, itu kan karena kita semua terdiri. Sukidi ini dari Sragen. Kalau dia tidak dapat kesempatan sekolah madrasah di Jogja, MAN 1, gak dapat kesempatan kuliah, juga dia masih petani. Betul nggak Sukidi? Yang membuat Sukidi duduk di sini itu apa sih? Pendidikan. Yang ayah duduk di sini apa? Dari Cibarusa. Ini kita ini duduk ini karena keterdidikan, bukan sekolah semata-mata. Kalau Rocky dari kecil udah duduk sekitar sini, dia ono mentek ya. Enggak Pak, kalaupun Rocky udah di sini, dia generasi kedua. Paling nggak bapaknya ngalamin, betul nggak? Saya ini generasi kedua. Orang tua saya yang diangkat kelasnya, oke? Orang tua saya yang diangkat kelasnya. Tapi kami generasi kedua. Nah, tapi apa yang menarik? Ini Rocky yang harus kita beresin. Karena menyelesaikan ketimpangan bukan semata-mata ditandai dengan soal Gini, rasio yang beres, bukan. Tapi justru menurut hemat kami, nah ketimpangan itu dimulai dari pendidikan. Jadi saya melihat hari ini dalam jangka panjang kita harus bereskan akses pada pendidikan. Dalam jangka pendek akses kepada kesempatan ekonomi. Nah, yang saya khawatir soal pendidikan ini nggak jadi perhatian serius. Kenapa? Karena pendidikan itu hasilnya itu nampaknya satu generasi. Kalau ekonomi, intervensi hari ini angkanya pertengahan tahun akan kelihatan, akhir tahun kelihatan. Kalau yang ini tidak. Nah, bagi yang berada di wilayah politik, melakukan intervensi di pendidikan tidak bisa diklaim pada saat pemilu besok. Betul. Kalau melakukan intervensi di ekonomi, di infrastruktur, bisa ditunjukin hasilnya. Apalagi bantuan sosial. Apalagi kalau intervensinya ke Mahkamah Konstitusi itu langsung kelihatan hasilnya. Langsung pada hari yang sama. Betul. Menurut saya teruskan serius ini soal ini. Kenapa? Coba kalau kita perhatikan ya, apakah itu Korea, apakah itu Cina, apakah itu dulu awal Jepang, apakah itu Singapura, semuanya mulai dari akses pada pendidikan ditambah pendidikan berkualitas. Nah, sekarang ini kayak piramid nih. Kayak piramid. Sebutlah nanti angkanya bisa di double check ya, tapi kira-kira masuk SD 5,6 juta. Kira-kira. Lulus SMA kira-kira 3,7, 3,8 juta. Nah, itu yang hilang per angkatan itu bisa hampir 1 sampai 2 juta. 1,8 sampai 2 juta per angkatan. Jadi kalau ini biarkan terus, maka anak pernah kelas 1 SD nggak pernah lulus SMA. Dan itu artinya mereka tidak mungkin masuk sektor formal. Mana mungkin sektor formal itu persyaratannya SMP, SMA minimal. Nah, apa yang terjadi? Ini berlangsung lama. Nah,
Kalau ini kita beresin, setiap wilayah jumlah bangku SD sama dengan bangku SMA. Apa yang terjadi? Kita akan punya seperti garis lurus tuh. Yang masuk SD nggak seperti piramid seperti sekarang. Sehingga akses pada kesempatan untuk sejahtera menjadi lebih baik. Sekarang kalau kita lihat subsidi kita tadi kemarin ya kita bicarakan namanya soal gas. Subsidi kita untuk bensin, subsidi kita untuk pendidikan, subsidi kita untuk kesehatan. Itu semua banyak diberikan kepada mereka yang terlempar dalam sistem pendidikan kita. Jadi kitanya nggak memfasilitasi, otomatis mereka kalah. Karena mereka kalah, mereka ekonominya lemah, karena itu subsidi jalan terus. Lah kita mau menyelesaikan itu, luruskan ini. Artinya masalah di hulu dibereskan. Dulu, ini memang jangka panjang. Hilir-hilirnya doang. Betul. Ini jangka panjang. Nah karena jangka panjang seringkali di wilayah politik tidak diminati. Kenapa? Karena nggak bisa ditunjukin hasilnya besok. Saya beri contoh ya. Kita kan ada World Economic Forum ya. Itu World Economic Forum itu setahun sekali ya. Davos tiap bulan Januari. Pertanyaan, kalau World Education Forum tiap apa? Tiap 15 tahun sekali. World Economic Forum tiap tahun sekali. Apa artinya? Artinya kalau ekonomi itu kita intervensi sekarang, berapa bulan kelihatan, tahun depan ketemu lagi. World Education Forum tahun 2015, nanti baru ada lagi tahun 2030. Di mana tuh? 2015. Terang di mana? Di Seoul. Di Seoul. Tahun 2015. Oke, sebelumnya 2000 ya? Sebelumnya tahun 85, sebelumnya tahun 70. Jadi kalau World Education Forum itu 15 tahun sekali. Karena apa? Mereka tahu bikin kesepakatan hari ini, 15 tahun lagi baru ngecek nih hasilnya. Kalau World Economic Forum kesepakatan hari ini, 2 bulan lagi. Nah, kita Indonesia ini kalau tidak segera, dan ini gagasan siapa? Bung Hatta, Bung Karno dari awal. Bung Hatta aja ketika PNI nggak ada, dibikinnya Pendidikan Nasional Indonesia, bukan? Karena dia sadar persis, inilah hulu. Nah, kalau hulunya diberesin, sabar nih 2-3 pemerintahan, itu akan keluar hasilnya. Jangka pendeknya, ketimpangan antar kelas, ketimpangan antar wilayah, ketimpangan kawasan itu dibereskan. Nah, kalau itu ada, maka kita serius melaksanakan Pancasila yang seperti kita bilang tadi tuh. Tapi kalau tidak, hulu ini akan selesai. Kita hari ini mengalami era yang berbeda dengan era sebelumnya. Apa itu era sebelumnya? Desentralisasi akses informasi. Jadi hari ini semua kita bisa mendapatkan apa saja di sini. Dan kita lihat nih 60 sekian persen di WA hoax itu dapatnya dari WA misalnya. Jadi poin saya terkait dengan demokrasi nih. Ketika dulu di Amerika diputuskan untuk membentuk presiden. Bahkan kata presiden itu hanya pertama kali ada di situ. Waktu itu mau dibikin namanya elected king. Tapi kan lucu masa nama elected king. Akhirnya kayak oksimoron. King tapi elected. Akhirnya dipilih nama presiden. Dan ketika kata presiden dimunculkan, semua orang heran ini apa? Karena presiden kan the one who preside gitu. Si orang yang memimpin pertemuan itu presiden namanya, memimpin rapat. Terlalu lembut untuk menjelaskan penguasa. Gitu. Karena itu orang yang mimpin rapat tuh namanya presiden. Dan akhirnya disepakati sekarang kita tahu presiden itu adalah kepala negara, pemerintahan. Tapi pada waktu itu kan terminologi yang aneh nih. Tapi itu terobosan. Nah, yang menarik adalah ketika kita sampai kepada tadi sudah mengatakan di ujungnya ternyata menghasilkan seperti Trump dan lain. Tapi yang unik dalam proses demokrasi ini ada yang disebut sebagai istilah self-correcting mechanism. Apa itu? Apa sih tujuan demokrasi itu? Satu, dia mengendalikan skop kekuasaan. Yang asalnya kekuasaan itu tanpa skop, sekarang dikasih skop. Eksekutif, legislatif, yudikatif, itu dikasih skop. Dibatasi kekuasaan itu oleh lingkupnya. Yang kedua, dibatasi durasinya. Itulah yang membuat demokrasi itu menjadi unik, karena dia membatasi lingkup dan durasi. Nah, ketika muncul orang yang dia otoriter, dia atau kalau gak otoriter stylenya seperti Trump, maka dia ada periode yang membatasi. Nah,
sikap anti demokrasi itu adalah ketika seseorang terpilih, dia menghilangkan skop itu, dia memperluas skopnya, lalu dia menghilangkan lagi batas durasi, minta perpanjangan, kekuasaan diperbesar, dan itu kita sudah saksikan di Eropa, di Amerika Latin, Eropa Timur. Terakhir gagal di Indonesia. Gagal Indonesia dengan usaha 3 periode. Nah, berhasil melalui anaknya. Ini adalah contoh. Nah, karena itu saya melihat demokrasi dalam arti pengendalian kekuasaan itu dibutuhkan. Nah, yang penting dipastikan durasi itu tetap terjaga. Sehingga kalaupun ada salah pilih, maka dia salah pilih untuk 1 periode. Penderitaan tidak berlangsung terlalu lama lah. Dan kemudian seperti Trump kan berhenti. Sayang kemudian kalau kita lihat di fenomena Amerika yang nggak ada challenger yang solid. Sama terus yang kedua yang saya ingin ngomongkan di sini. Dalam perjalanan umat manusia era modern 300-an tahun ini, demokrasi berjalan. Ini adalah satu fase yang sangat unik karena antara peristiwa politik, penentuan kepemimpinan dengan penentu yaitu rakyat itu tidak ada lagi mediatornya. Kan mediator itu yang kita sebut namanya media, bukan? Karena dia fungsinya memediasi, menjadi jembatan. Hari ini yang namanya pemret itu ya setiap orang itu, setiap grup bisa membuat bisa menjadi editor. Jadi peristiwa politik dengan rakyat itu di-bypass semua ini. Saringan hilang. Dan yang terjadi sekarang pemilih rakyat seringkali mengambil keputusan berdasarkan kesukaan, ketertarikan dibandingkan dengan substansinya. Dan itu yang kemudian membuat fenomena seperti kita lihat 51% kalau nggak salah di Indonesia itu anak-anak muda cenderung mengambil keputusan berdasarkan yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Jadi substance itu menjadi nomor sekian. Nah, ini yang menurut saya bagian dari pelajaran berdemokrasi. Yang umat manusia sekarang ini harus merespon untuk menyelamatkan pengendalian kekuasaan. Kan dikendalikan skopnya, dikendalikan durasinya. Karena kalau ini kemudian dijawab dengan kita meniadakan demokrasi, mengadakan pengendalian kekuasaannya, maka ongkos untuk rakyat banyak akan selalu mahal. Jadi saya melihat apa yang sampaikan Sukidi tadi, bahwa ya itu masih relevan, menurut saya nih jawaban demokrasi, tetapi kita harus mencari cara baru karena hilangnya perantara antara publik dengan policy, dengan politics. Hilangnya perantara itu membuat kelucuan bisa dominan. Kita juga tidak bisa menyalahkan. Ada komedian terpilih menjadi pemimpin. Kenapa? Karena disukai. Ada ini menjadi pemimpin karena faktor-faktor ketersukaan. Itu bukan sesuatu yang dianggap membahayakan. Itu yang saya istilahkan tadi, ini tantangan modern kita sekarang itu ada di situ. Jadi kita melewati masa di mana demokrasi itu dengan fasilitas teknologi yang amat sederhana. Bahkan sampai electoral college dipakai gitu. Kemudian kita sampai kepada direct election, Lalu sekarang itu menjadi direct conversation pada semua urusan. Jadi kita sekarang mengalami transisi itu dan sedang menemukan caranya nih. Kalau boleh istilahkan ini, barangkali ya istilahnya ini sekarang ini ada golden triangle of the 21st century. Segitiga golden. Apa itu? Satu sudut anak muda. Sudut satunya adalah digital technology. Sudut satunya adalah demokrasi. Ini kan segitiga nih. Demokrasi, anak muda, dan digital technology. Ini mengubah begitu banyak. Fenomena sekitar 15 tahun yang lalu, Arab Spring. Itu teknologi. Kehadiran teknologi menggeser. Dan teknologi apa? Menghilangkan rasa takut. Rezim otoriter itu pilarnya rasa takut. Di Indonesia, di Filipina, di Iran, di Rusia, dimanapun rasa takut. Begitu rasa takut hilang, rezim otoriter tumbang.
dan yang menghilangkan rasa takut apa? Teknologi. Anak muda dengan teknologi. Nah sekarang kita dalam demokrasi. Demokrasi pilarnya apa sih? Trust. Pilarnya demokrasi itu trust. Kalau pilarnya otoriter itu fear. Nah ketika pilarnya trust, pertanyaannya nih, 3 tadi itu bisa menjaga bisa tidak membangun trust? Oke. Kalau dia sudah terbukti efektif untuk menumbangkan rasa takut. Pertanyaannya, dalam demokrasi bisakah segitiga ini menghadirkan trust? Jadi pertanyaannya itu kalau dirumuskan dalam bahasa sehari-hari adalah demokrasi sudah terbukti ampuh untuk membongkar. Apakah demokrasi punya keampuhan yang sama untuk memasang kembali? Nah, kira-kira begitu. Karena ketika membongkar itu artinya menghilangkan satu sistem yang berbasis rasa takut. Lahirlah demokrasi. Tapi ketika demokrasi mau dibangun, ternyata pilarnya bukan hal yang sama kan? Butuhnya trust. Butuhnya seberapa jauh demokrasi bisa membangun itu. Ngomong-ngomong kalau Pak Rocky ngomong segitiga, bukan itu segitiganya. Apa tuh? Megawati, Prabowo, sama Jokowi, itu segitiganya. Gimana Sugidi? Itu Bermuda Triangle. Mereka hapus tuh. Yang menarik dari Republik ini itu yang Rocky bilang tadi. Mereka di generasi itu meniadakan feodalisme. Kelas ini adalah orang-orang, tadi Rocky cerita, Raden Suwardi Suryaningrat, dia ubah menjadi Ki Hajar Dewantoro. Dia tidak mau menunjukkan aristokrasinya. Ini adalah orang-orang yang dapat kesempatan sekolah, belajar di saat 95% buta huruf. Dia berinteraksi dengan gagasan. Itu tadi yang kita obrolin dari awal nih, gagasan. Dan gagasan itulah, interaksi itulah yang kemudian memunculkan bahwa Republik ini didirikan, tadi suka dibilang, untuk semua golongan. Kesetaraan itu ada. Dan ini yang membuat, kalau kita lihat nih, ada lebih dari 120 kesultanan, kasunanan, kerajaan se-Republik ini diterima sebagai warisan kultural, tapi tidak sebagai entitas politik. Dan tidak diadopsi sebagai corak berpemerintahan. Kan kalau di negara tetangga kita itu menjadi negara-negara bagian. Jadi masih tetap dijaga strata itu. Di kita tidak. Nah, cuman sayangnya proses ini itu tidak berkelanjutan ketika dipotong dengan era otoriter. Ada era di mana pada waktu itu era otoriter, lalu era gagasan itu, pertukaran gagasan itu hilang. Saya bayangkan ya, yang tadi Rocky bilang, ini mereka itu secara pribadi itu beda-beda pikiran semua, betul nggak? Rocky bilang tambahnya satu lagi, tambah Tan Malaka, tambah Nasir. Itu 5 di situ. 5 dengan gagasan yang beda. Dan 5 gagasan beda bisa duduk bersama. Kenapa? Ada satu hal yang menyamakan. Kecintaan pada Republik, kecintaan pada Indonesia. Yang kemudian membuat pikiran-pikiran mereka itu semua muaranya ke situ. Jadi relax. Dan konsekuensinya apa? Tidak ada satupun dari mereka yang berpikirnya imbalan materialistik. Sehingga tidak ada yang namanya, kenapa saya setuju policy A? Karena teman saya kontraktor ini. Policy B, karena teman saya kontraktor ini. Itu nggak ada. Nggak ada itu semua. Nah, inilah yang kita tidak mengglorifikasi kemarin ya. Pertanyaan yang harus kita munculkan sekarang ini, bagaimana mengembalikan supaya gagasan kembali menjadi yang di depan. Itu seperti kalau kita barangkali ya, ini kira-kira begini. Kalau kita berlayar tanpa menggunakan kemudi, semata-mata mengandalkan angin, maka kita akan berlayar tanpa arah. Ketika berdemokrasi tanpa menggunakan gagasan, maka kita seperti berjalan tanpa arah. Karena gagasan itu tidak ada. Perdebatan, kalau istilahnya tadi, pertarungan pikiran, itu harus dikembalikan. Nah, cuman kita sekarang kalau ada perbedaan, itu dicari akurnya.
perbedaan pandangan ya. Yang kedua, kalau ada perbedaan pandangan, itu langsung menjadi konflik, diasosiasikan konflik dan perpecahan. Padahal kan tidak. Itulah debat. Kita kemarin mencoba, ini bukan tempatnya untuk saya bercerita panjang, tapi saya mencoba ketika kami coba kemarin dapat tugas jadi calon gitu, kemana-mana debat, kemana-mana itu desak gitu. Kenapa? Dan boleh ngomong apa saja gitu. Karena idenya adalah bagaimana mengembalikan proses politik ini menjadi proses untuk uji gagasan. Apa yang saya mengamini, apa yang bilang Rocky tadi, pertanyaannya bagaimana mengembalikan dari kondisi sekarang. Supaya itu bisa ada lagi. Jadi ada satu kata kunci menurut saya yang harus dikembalikan adalah meritokrasi. Dan meritokrasinya apa? Meritokrasi berdasarkan ide, gagasan, rekam jejak yang itu menjadi saluran utama. Tadi kita bicara bagaimana cara kita menyaring pemimpin, calon pemimpin. Bahkan media-media terkemuka pun, surat kabar terkemuka pun ketika menyaring itu nomor satu adalah visibility, likability, electability yang munculnya dalam bentuk angka survei kan. Nah, tidak ada uji atas gagasan, tidak lihat juga uji atas rekam jejak. Nah, menurut kami, ya saya lihatnya ini perlu kita kembalikan. Meritokrasi itu berdasarkan atas gagasan, berdasarkan atas rekam jejak. Karena itulah yang bisa membuat hope. Itu yang bisa membuat hope. Kita pakai ruangan ini aja nih. Kalau Sukidi ada di sini, maka Sukidi menjadi inspirasi. Terus duduknya ke sini karena apa? Karena proses meritokrasi. Dia dapat tempat di Tempo, di Kompas, menulis semua. Kenapa? Meritokrasi. Kalau bukan karena idenya bagus, ini nggak bisa tempat lah. Memang karena koneksi, nggak bisa. Nah, meritokrasi itu yang membuat bangsa ini menjadi maju. Politik kita menjadi berkualitas. Meritokrasi. Paling gampang nih, kita semua suka sepak bola. Ada satu negara yang selalu ikut final Piala Dunia. Namanya Brazil. Brazil itu setiap Piala Dunia selalu ikut. Kenapa? Dalam urusan sepak bola, Brazil itu pure meritokrasi. Anda boleh anak siapapun, asal pegang bola hebat, Anda bisa masuk sampai tim nasional. Okay? Sayangnya, Brazil urusan bisnis nggak meritokrasi. Urusan politik nggak meritokrasi. Urusan yang lain nggak meritokrasi. Nah, begitu meritokrasi, lihat nih kita, panjat tebing, sampai puncak. Memang pertemanan di situ nggak bisa, itu meritokrasi itu yang bisa sampai ke situ. Okay? Jadi begitu kita pakai meritokrasi itu jago-jago semua kok yang muncul. Nah kita ketika meniadakan meritokrasi maka yang muncul ya bukan proses yang menghadirkan yang terbaik. Nah tapi pakai apa? Kan tujuannya menghadirkan hope. Saya melihat dengan ada meritokrasi dan diwujudkan dalam bentuk yang konkret. Ide kalau nggak ada orangnya, maka dia lepas sebagai bacaan. Ide kalau nggak ada orangnya, orang itu mencerminkan gagasan dalam bentuk artikulasi lisan dan tulisan dan dalam bentuk perilaku. Kalau tadi sebutnya demokrasi sebagai ide, demokrasi sebagai perilaku, dan demokrasi sebagai keterampilan. Itu muncul dalam bentuk orang. Jadi saya lihat satu itu ya. Yang kedua, untuk publik umum, ini untuk politiknya, publik umum. Kita harus serius menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Critical thinking ini yang akan ikut menjaga kewarasan Republik. Dan kemampuan berpikir kritis itu pasti inquisitif. Inquisitif artinya selalu ada inquiry itu, ada apa ya? Kalau istilahnya selalu ingin tahu, selalu ada pertanyaan, selalu mempertanyakan, dan kemampuan berpikir kritis ini adalah tameng berhadapan dengan hoax, tameng berhadapan dengan berita bohong, dan tameng juga berhadapan dengan pikiran yang ekstremis nggak masuk akal. Semua pikiran-pikiran yang tidak bisa diterima akal sehat, bentengnya adalah kemampuan berpikir kritis. Nah, di sisi rakyat untuk membawa demokrasi kita bergerak, maka yang kedua nih, kemampuan berpikir kritis. Nah, ini kita beruntung
ada yang ketiga nih, kebebasan dalam berekspresi yang sekarang muncul juga lewat media sosial. Harus diakui, dengan alat ini yang dipegang semuanya, segala macam informasi masuk, termasuk kemampuan berpikir kritis yang kemudian mendular dengan cepat. Jadi, kalau ada yang ketiga ini, kebebasan dalam berbagi informasi, kebebasan dan berekspresi, maka kita bisa menjaga proses demokrasi kita ini menjadi berkualitas. Satu, meritokrasi untuk proses politiknya. Dua, critical thinking, kemampuan berpikir kritis untuk rakyatnya. Yang ketiga adalah kebebasan berekspresi untuk ekosistemnya. Dengan begitu, mudah-mudahan nih kita bisa dorong demokrasi kita menjadi lebih baik. Ada catatan kecil, demokrasi itu memang selalu berisik, demokrasi itu memang selalu ramai. Jadi kalau kita mencoba membentuk persepsi jangan sampai ramai, enggak, demokrasi itu akan selalu ramai, tapi itu nature-nya demokrasi.